Jadi, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Kita kembali berjumpa dalam edisi renungan harian yang kita sayangi dan sangat-sangat kita perlukan atas bimbingan Tuhan, terlebih penyertaannya yang telah kita rasakan selama ini. Sehingga sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersekutu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Kamis 28 September 2023, dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bahasa Batakna pada 10 Tolu ayat 20. Manangise na manghormbar halak nabisuk gabe marbisuk do alai manangise na sauduran dohot halak naoto menjadi jahat do. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kunci rahasia mengenal seseorang adalah dengan siapa dia bergaul. Orang yang mau pintar pasti mencari temannya yang bisa membantunya pintar. Sebaliknya, pergaulan buruk akan menjerumuskan orang pada kesusahan. Tak heran jika orang tua sering mengomel atau sering marah-marah jika anaknya bergaul dengan orang-orang yang dianggapnya kurang mendukung anaknya. Sehingga pergaulan dengan orang-orang baik akan mendapat manfaat yang baik pula. Itu pula yang dinasihatkan oleh Amsal Salomo pada renungan kita hari ini. Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh pendidikan formal dan niat ansih, namun sangat ditentukan oleh motivasi dan pergaulan sehari-harinya. Saudaraku, bergaul dengan orang bijak akan membimbing orang menjadi bijak, karena dalam pergaulan sehari-hari ada aktivitas yang saling berbagi akan pengalaman, atau dikatakan sharing knowledge, berbagi ilmu dan pengalaman. Berbahagialah orang yang bergaul dengan orang bijak, karena ilmu yang dipelajarinya dapat ditransfer ke sahabat di sekelilingnya. Saudaraku, bergaul dengan orang bijak akan menjadikan kita bijak, karena dalam proses pergaulan akan ada saling meniru. Keputusan-keputusan yang bijak dan tindakan-tindakan yang bijaksana dalam menghadapi suatu kesulitan akan menjadi contoh atau inspirasi bagi kita, bagi seseorang, bagi sahabat-sahabat kita. Saudaraku, dengan bijak akan memperoleh manfaat akan tindakan orang bijak kepada kita. Hal seperti ini menjadi hutang bagi diri kita, sehingga kelak melakukan kebaikan yang sama, bahkan mungkin lebih, karena kita telah memperoleh dan menerima
kebaikan dari orang yang bijak. Namun saudaraku, harus kita sadari bahwa semuanya itu harus ada dalam kemauan dari diri kita sendiri. Jika kita bebal dan tidak mau belajar akan hikmat yang kita dapat, maka sama saja kita tidak akan memperoleh manfaat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konon seorang pemuda masuk ke rumah makan dekat kampusnya. Pemuda ini miskin dan tidak punya uang yang cukup. Dia memesan nasi putih tanpa lauk. Pemilik rumah makan pun melayaninya dengan baik, namun berpikir bagaimana dia bisa makan tanpa lauk. Sang pemuda meminta sedikit kuah lauk untuk ditaburi ke nasi yang ada di dalam piringnya. Pemilik rumah makan pun mempersilahkan dia mengambil kuah yang dia sukai tanpa bayar. Maka dia pun mengambilnya dan dengan sangat lahap dia memakannya. Usai dia makan makanan yang ada di piringnya, kemudian dia meminta untuk dibuatkan satu piring lagi, dan pemilik warung pun segera membuatkannya. Dan bahkan pemilik warung pun menambahkan nasi yang lebih banyak. Pemuda ini mengatakan bahwa nasi yang dipesannya itu untuk dibungkus supaya nasi tersebut akan dia makan pada malam harinya. Pemilik rumah makan pun sadar bahwa pemuda ini ternyata pasti seorang mahasiswa yang sedang belajar. Maka ketika dia membungkus nasinya dengan diam-diam, di tengah-tengah daripada nasi tersebut, dia selipkan sepotong lauk di dalam nasi yang dia bungkus. Pemilik makan itu pun telah melakukan tindakan yang bijaksana untuk menolong pemuda tersebut dan juga menyelamatkan harga dirinya. Dan pemuda tersebut sangat hormat dan sopan atas sikap pemilik rumah makan itu yang begitu ramah terhadapnya. Sejak kejadian itu, saudaraku, dia terus makan di warung tersebut. Waktu pun berlalu setelah 20 tahun lamanya, dan ternyata di 20 tahun itu rumah makan itu akan kena gusur karena pembangunan. Namun pemuda tadi rupanya tahu kejadian tersebut. Maka dia mengajak mereka untuk membuka restoran di perusahaan yang dia pimpin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, bergaul dengan orang bijak akan menjadikan kita bijak dan akan menerima manfaat kebijaksanaan dalam hidup. Sungguh suatu nasihat yang sangat baik untuk kita lakukan dalam hidup ini. Maka bergaullah dengan orang yang bijak, sikapi pula dengan bijak apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan kita pongah dan bebal, karena dengan sikap pongah dan bebal tidak memberikan kebaikan bagi kita, tetapi justru memperburuk keadaan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sebarkan sikap dan tindakan yang bijaksana agar manfaat kebijaksanaan itu tertular bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersekutu dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mensyukuri atas penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terlebih perlindungan bagi kami
selama ini. Melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami agar dapat mencari dan juga mendapatkan seseorang atau teman, ataupun bergaul dengan orang-orang yang bijak, yang tentu yang mendukung akan sikap dan perilaku kami yang baik, sehingga dalam segala kesulitan pun setelah kami bergaul dengan orang yang bijak, kami dapat melampaui segala kesulitan yang kami alami. Demikian pula Tuhan, kami meminta agar anak-anak kami juga Tuhan lindungi, dan mereka dapat memilah-milah, memilih sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang bergaul dengan dia, agar dia tidak terjerumus di dalam dosa, terjerumus akan pergaulan-pergaulan bebas, terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik, yang justru membuat dia menjadi orang yang tidak berguna di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kuatkan kami dalam menjalani hari-hari kami ini, dalam melakukan segala aktivitas kami, dan kiranya Tuhanlah yang menjamah saudara-saudara kami yang dalam keadaan suatu sakit penyakit, di kemudian hari dia dapat sembuh ya Tuhan. Demikian dengan program gereja kami, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kepada kami kebijaksanaan dapat mengikutinya dan melakukannya dengan rasa sukacita yang daripadamu. Kami juga mendoakan akan kebutuhan hidup kami, akan pekerjaan daripada suami kami, akan pekerjaan daripada istri kami, baik itu di dalam berniaga, baik itu ya Tuhan di dalam sebagai karyawan di tengah-tengah perusahaan, maupun ya Tuhan sebagai aparatur negara yang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepadanya agar dapat melakukannya dengan baik dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.